Diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza istahallat ummati khamsan," kalau umatku menghalalkan 5 perkara, fa'alaihimud dimar, maka turunlah azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Yang pertama, apa dia? Idza zaharat tala'un, kalau sudah muncul tala'un. Tala'un diambil dari kata la'nah. Orang suka melaknat, caci maki, sumpah serapah. Laknat lawannya rahmat. Laknat artinya ba'idun 'anir rahmah, jauh dari rahmat kasih sayang Allah. Orang kalau sudah suka melaknat-laknat, itu mengundang turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan tak selamanya orang Islam itu tidak marah. Pada saat tertentu marah. Menengok saudara kita dibantai di Israel, marah. Melihat orang Islam dibuat semena-mena, marah. Melihat harga nyawa orang Islam tak ada harganya, marah. Tapi marahnya karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Pak, dalam Islam, kalau kita tak suka, kita datang langsung. Jangan kita laknat-laknat, caci maki dari jauh. Ini zaman beda sama zaman dulu. Zaman dulu orang langsung caci maki pakai mulut. Hei, hei. Sekarang zaman canggih, mulutnya lembut, mulutnya sopan, tapi tangannya hancur. Kok ditengok tulisannya di Twitter, BBM, Facebook, WhatsApp, kata-kata laknat, laknat, laknat. Ustadz memangnya pernah juga kena. Buka aja lah wall saya itu, tak apa-apa kata dia mencaci maki saya. Kalau diladeni habis. Betul kata Nabi SAW, kalau muncullah yang begini, tala'un. Tapi bukan berarti orang Islam itu tidak boleh melaknat. Ini umat Islam ini sekarang terbagi 3. Yang ekstrim kiri melaknat aja kerjanya, sikit-sikit laknat, laknat. Tapi ada yang tak mau melaknat, tak mau melaknat. Sudah jelas-jelas orang ini jahat, merusak agama. Itu katanya ada orang mengatakan Quran palsu. Kamu tak marah? Biarlah, itu urusan Allah. Quran diinjak-injak. Ini katanya ada orang menggambar Nabi Muhammad, tangannya sebelah kanan megang Quran, sebelah kiri megang pedang. Katanya Nabi Muhammad itu menyebarkan Islam dengan kekerasan. Kamu tak marah? Enggak. Yang penting kita baik. Masalah dia buat dosa itu urusan dia. Ini orang error juga ini. Ada masanya orang Islam harus marah. Ada masanya orang Islam harus tenang, cooling down. Marahnya karena apa? Karena Allah. Marah karena Allah. Sahabat sudah siap mau memancung seorang kafir Quraisy. Sudah mau dipancungnya, tiba-tiba orang itu meludahi dia. Tak jadi dia pancung. Kenapa tak jadi? Tadi aku mau memancungnya karena aku marah karena Allah. Sekarang aku mau memancungnya marah karena dia meludah. Tak jadi. Maka renungkanlah, kita ini marah karena Allah atau karena ulah? Beda-beda tipis saja itu. Marah karena siapa? Yang kedua, apa itu? Syaribul khumur, mereka sudah syaribu, minum. Khumur, khumur jamak dari khamar. Khamar, ada namanya khimar, ada namanya khamar. Khimar, kain yang menutup rambut perempuan. Kain penutup rambut, itu namanya khimar. Sedangkan ini namanya khamar. Apa beda khimar dengan khamar? Kain yang menutup rambut namanya khimar. Kalau dipakai rambut tertutup. Yang ini namanya khamar. Kalau diminum otak tertutup.
Kalau sudah diminum tak bisa dibedakan mana kawan, mana lawan, mana bini dia, mana bini orang. Sama semua. Inilah dosa terbesar yang dilakukan manusia. Syaribul khumur, meminum khamar. Cerita mabuk ini dari zaman Bani Israel dulu. Ada orang ditangkap. Kamu pilih mana? Mau minum atau zina atau membunuh? Pilih mana? Dia pikir-pikir, kalau membunuh dosanya besar, kalau berzina dosanya besar. Minum, minum nih paling ringan kayaknya. Saya pilih minumlah. Oke, minum. Dia pun minum. Begitu dia minum, ditengoknya perempuan tadi makin cantik. Akhirnya dia pun berzina. Setelah berzina, dia takut anak ini mengetahui perbuatannya, dibunuhnya. Akhirnya tiga-tiga dia lakukan gara-gara minum. Yang ketiga, labisul harir, memakai sutra. Memakai sutra ini dua maknanya. Yang pertama, memang pakaiannya sutra. Laki-laki tak boleh, perempuan boleh. Laki-laki hanya boleh pakai sutra kalau mau usbu'ain. Isba'in, 2 jari. Mana tahu ada bapak ingin betul pakai sutra. Guntinglah sutra 2 jari. Tempel sini. Lewat dari 2 jari haram. Dulu kalau ditanya, Pak Ustadz, kenapa laki-laki tak boleh pakai sutra? Karena sutra pakaian penghuni surga. Kalau kau pakai di dunia, di akhirat tak pakai lagi. Kenapa tak boleh pakai sutra? Karena pakaian sutra pakaian orang-orang kaya, raja-raja Romawi, raja Persia. Kalau sudah kau pakai berarti kau mubazir. Orang miskin tak makan. Baju kokomu dari sutra. Oh. Di mana belinya nih? Di Cina. Tengok ada tulisannya made in China. Berapa harganya? 2 juta. Baju koko 2 juta. Padahal 200.000 ada besar. Orang makan aja payah, dia pakai baju 2 juta. Dulu orang kalau ditanya, kenapa tak boleh pakai sutra? Pokoknya Nabi bilang haram, haram. Ternyata setelah diteliti orang sekarang, ibu-ibu pakai sutra bagus. Karena pakaian sutra yang lembut, lemah, gemulai, itu memicu pertumbuhan hormon feminin. Hormon itu ada namanya feminin, ada namanya maskulin. Ibu kalau pakai baju sutra, itu ibu makin feminin, makin penuh kelembutan, dan bapak makin sayang. Tapi kalau laki-laki pakai sutra, dulu sebelum pakai sutra dia galak, haram. Sini, setelah pakai sutra, haram. Memacu pertumbuhan hormon feminin. Hati-hati. Maka ada adik-adik mahasiswa pakai sutra. Pak Ustadz, saya sudah tobat nih. Dulu saya pakai pakaian maksiat dosa. Tadi SMS-nya baru masuk sore. Gimana nih? Saya bilang 3 jawaban. Kalau disedekahkan, nanti dipakai orang, dosanya ngalir. Kalau dibuang, berdosa, tak boleh buang nikmat Allah. Yang ketiga, gunting halus-halus jadi kain lap. Kalau tak mau, bakar, hancur. Tapi kalau baju, selimut, kasihlah ke perempuan, bagus sebagai sedekah. Tapi kalau sutra untuk laki-laki, tak ada tawar-menawar. Di samping ini perbuatan mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang mubazir saudara setan. Ini sekarang pakaian sutra. Oh, artis-artis pakai sutra. Orang kaya pakai sutra. Sutra bukan hanya sebagai pakaian, tapi dia sudah menjadi high style. Style gaya high. Gaya tingkat tinggi. Kalau mau melihat orang dari pakaiannya, menengok status orang dari pakaiannya. Ini yang mau kita undang nih siapa ini? Ini ustadz terkenal nih, hebat nih. Yang pertama ditengok pakaiannya. Gimana pakaiannya? Tak ada sulamannya, tak hebat nih. Oleh sebab itu, maka kita dalam Islam tidak diajarkan gaya-gaya. Yang diajarkan itu adalah kalau perbuatan kita itu bermanfaat untuk orang banyak,
lakukanlah. Tapi kalau tidak, na'udzubillah. 3. Sekarang yang keempat. Apa itu yang keempat? Wattakhadhul qinat. Wattakhadhul qinat. Mereka gemar menghalalkan musik. Menghalalkan musik. Masalah halal musik ini terbagi 2. Yang satu, kata dia semua musik haram. Musik haram. Tapi yang aliran satu lagi, tengok dulu musiknya. Kalau musiknya mengajak kepada agama Allah, tak haram. Musiknya ngajak jihad. Haibar ya Yahud, Jaish Muhammad saufa ya'ud. Haibar ya Yahud, Jaish Muhammad saufa ya'ud. Tak haram. Karena dengan menyanyikan itu bangkit semangat. Haibar ya Yahud. Haibar nama tanah di kota Madinah, tempat orang Yahudi dulu. Ingat kalian peristiwa Haibar, wahai orang Yahudi. Jaish Muhammad saufa ya'ud. Tentara Muhammad akan datang membantai kalian dari Palestina. Bagus, tak haram. Apa salahnya? Atau syairnya, syair jihad, syair barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Bagus, tak salah. Mengajak orang nikah, itu kan doa walimah. Yang belum nikah bagus, yang udah nikah bagus juga. Bagus. Atau lagu mengingat mati. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Bagus. Lalu yang disebut mereka memakai menghalalkan musik. Musik yang membawa kepada maksiat. Keong racun, kucing garong, cinta satu malam. Cinta satu malam itu kumpul kerbau, kumpul kebo. Mana ada cinta satu malam? Cinta satu malam. Cinta satu malam itu 2 saja. Kalau tidak zina, kumpul kebo, nikah mut'ah. Aku nikahi engkau dengan mahar 50.000 dari jam 5 sore sampai jam 5 subuh besok, tunai. Syiah itu, na'udzubillah. Nikah, perbuatan, mengajak, atau menceritakan tokoh dinyanyikan dalam lagu Arab. Contohnya lagu Isabella. Adik-adik, anak muda atau bapak-bapak yang suka lagu Isabella, itu jangan lagi, karena itulah raja, ratu dari Spanyol, nenek moyang Juan Carlos, raja Spanyol sekarang. Dia itulah yang paling kejam, memotong kepala orang Islam. Kalau orang Spanyol mau tetap Islam, usir dari Spanyol. Kalau mau tinggal di Spanyol, dipotong kepalanya. Atau pilih 2, mau jadi Kristen atau mau tetap Islam, potong kepala. Namanya Ratu Isabella. Itulah lagu yang dinyanyikan oleh Amy Search tahun 90-an. Waktu itu saya kelas 6 SD. Saya suka juga lagu itu dulu waktu SD, tak tahu ceritanya. Ternyata haram. Maka yang haram itu adalah irama-irama membawa kepada maksiat. Yang kelima, kenapa azab Allah turun kepada mereka? Perempuan cukup dengan perempuan, laki-laki cukup dengan laki-laki. Bunyi hadisnya begitu. Iktafan nisa bin nisa war rajul bir rajul. Laki-laki cukup dengan laki-laki, perempuan cukup dengan perempuan. Apa ini? LGBT. Perempuan cukup dengan perempuan, kata dia saya tak perlu laki-laki. Laki-laki cukup dengan laki-laki, kata dia tak perlu perempuan. Sejak zaman Nabi Adam dulu, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Dunia sudah mau kiamat, azab sudah dekat. Enteng saja si laki-laki itu ngomong. Kalau laki-laki suka sama perempuan, itu biasa. Kalau laki-laki suka sama laki-laki, baru luar biasa. Enak dia ngomong di TV tanpa beban, setan. Dia bilang laki-laki cinta sama laki-laki baru luar biasa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sejak zaman dulu cuman ada 2, Adam, Hawa. Adam laki-laki, Hawa perempuan. Yang ketiga siapa? Setan. Maka orang nanti minta lama-lama WC minta 3, WC laki-laki, WC perempuan, WC bencong.
Ini sekarang disosialisasikan di mana-mana. Acara TV semuanya ada bencong. Acara kontes dangdut ada bencongnya. Acara lucu-lucu lawak ada bencongnya. Acara sinetron ada bencong. Sampai film karton pun ada bencongnya. Upen Ipin. Upen laki-laki, Ipin laki-laki, Kak Ros perempuan, ada Bang Saleh. Bencong. Ini apa nih? Sosialisasi supaya orang merasa bencong nggak masalah, biasa, tidak ada apa-apa. Sosialisasi lewat semuanya. Tontonlah acara kita dari pagi sampai petang sampai malam. Ini bahaya. Kenapa? La'anallahul mutashabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Mudah-mudahan selamatlah kita dari azab ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.